Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Basid dengan nomor induk 0491650004. Saya ini adalah mahasiswa program studi Sistem Informasi Universitas Terbuka. Pada kesempatan kali ini saya akan mendemonstrasikan sekaligus melaporkan hasil pengerjaan tugas praktikum mandiri saya untuk mata kuliah keamanan jaringan dengan dosen atau tutor Dr. Rasna ST MCS. Laporan ini mencakup dua skenario utama, yaitu praktek 1 mengenai implementasi NAT dan firewall untuk web dan FTP server, serta yang kedua yaitu layanan keamanan VPN site to site, ya. Nah, yang pertama yaitu praktek NAT dan firewall. Nah, ini sesuai di panduan ini yang untuk tracker NAT, untuk topologi simulasi NAT-nya seperti gambar di ini, ya. Untuk konfigurasi simulasi firewall-nya ini router 192, ini tertera di sini. Ya. Yang memang pertama yang harus dipastikan yaitu PC 1 ini itu terhubung sampai di sampai ke server ini, semuanya harus terhubung. Nah, itu. Nah, langkah utama yang saya lakukan yaitu konfigurasi keseluruhannya dari PC ini, PC 0 sampai PC 4, terus pengaturan router 1, router 2, dan web servernya dan FTP server. Ya, mengonfigurasi network address translation atau NAT-nya itu statis dan dinamis agar IP lokal dapat ditranslasikan dengan benar saat mengakses server. Ya, menerapkan aturan kendali akses kontrol list ACL pada router untuk bertindak sebagai firewall. Ya, membatasi host mana saja yang diizinkan. Ya, yang diizinkan ini untuk mengakses layanan HTTP, HTTP, dan FTP, serta memblokir paket data yang tidak sah. Nah, terus yang kedua, pada praktek yang kedua ini, menerapkan praktik VPN set to set. Ya, seperti pada ini Cisco Packet Tracker ini terdapat ada 3 router, router 1, router 2, dan router 3. Nah, pada router 1 ini untuk port giganya itu 192.168.10.1 dan serial terminalnya di 030.172.16.10.2 dan seterusnya, ya. Nah, dan di R3 yang di atas ini sebagai jalur penghubung internet aktivitas konfigurasi yang telah saya selesaikan. Pokoknya ini diatur, disetting sehingga PC 0 ini bisa terhubung di PC 1 melewati router 1, router 3, dan router 2. Nah, aktivitas konfigurasinya memang saya lakukan seperti di buku panduan atau di e-learning, ya. Ini untuk aktivitas konfigurasi IP security-nya, ini mengaktifkan fitur-fitur perangkat router di R1 dan R2, terus
Ini konfigurasi parameter IP security pada R1, terus parameter ISAKA-MP fase 1, fase 2. Nah, terus ini interface-nya. Terus begitu juga di router 3. Nah, terus ini untuk konfigurasi crypto map-nya ya. Nah, dan begitu juga seterusnya di router 3. Nah, aktivasi yang saya lakukan ini yaitu lisensi keamanan sesuai yang di buku panduan security ke-9 pada setiap router Cisco 2901 agar fitur kriptografinya ini dapat dijalankan. Ya, terus yang kedua, pembuatan kebijakan ISAKA-MP fase 1 di R1, di R2 menggunakan metode enskripsi AES, autentikasi preshared key Cisco, serta penentuan grup TV Hillman. Ya, grup 2. Terus pengaturan parameter IP security fase 2 dengan membuat transform set berbasis ISP 3-dash dan ISP SHA IMAC. Nah, ini yang keempat yang saya lakukan itu aturan lalu lintas data lokal PC0 dan PC1 ke dalam ACL 110, memetakan IP peer, tujuan serta akurat, dan mengaktifkan cryptomap pada masing-masing interface. Nah, pada praktik yang pertama yang di sini kita langsung saja pada simulasi yang pertamanya kita akan mensimulasikan atau mempraktikkan PC ini akan mengakses server yaitu di 192.168.2.20.5. Apakah NAT overload-nya ini berhasil? Ketik 192.168.20.5. Nah, ini web servernya. Welcome to Cisco, artinya ini sudah aktif, dan kita cek dari PC ini melewati switch 2. Nah, ini juga sama aktif. Nah, kita cek juga dari PC 4 ini, kita mau akses, coba akses di FTP server. Itu 92.168.20.6. Ya, ini 20.6.
Ya, ini hasilnya memang request timeout karena akses ke FTP server ini bukan sudah diatur untuk NAT overload-nya untuk diamankan, jadi nggak bisa diakses melalui jaringan publik. Kita cek untuk hasil NAT dan firewall-nya yang melewati dari router 1, router 2 ini. Kita buka. Ini SH IP trans SH IP trans. Nah, ini hasilnya ya 192.168.50.1 inset lokalnya 192.168.10.5 192.168.20.5 ini offset lokalnya. Nah, ini yang mengakses ke web server dan 192.168.20.6 ini yang mengakses ke FTP server. Ini yang terakhir tadi 192.168.20.6 ya, ini yang mengakses ke server dari PC 4 192.50.1 ya, 192.168.10.7 nih. Ini dari PC 4 ini kedetek di IP NAT-nya, di translation-nya dari overload-nya itu terbaca di sininya. Oh, di FTP server itu ada yang mengakses dari PC ini. Nah, ini kelihatan dari sini. Ya, terus yang mengakses server dari PC 0, dari PC 1, nah itu kebaca di sini semuanya. Nah, ini yang dimaksudkan untuk NAT overload itu untuk pengamanan atau translation, membaca gerak-gerak dari IP yang masuk dan keluar. Nah, terus yang kedua, untuk yang kedua ini kita berhasil ya untuk NAT overload-nya. Kita di praktikum yang kedua yaitu membuat VPN set to seed. Ya, pada VPN set to seed ini memang yang dilakukan yaitu kita pertama seperti biasa konfigurasi terlebih dahulu, dan kita akan uji yang saya tadi telah konfigurasi dan setting dari PC router 1, router 2, dan router 3, dan sehingga ketika konfigurasi itu berhasil, dari kita akses dari PC 0 ke PC 1 itu dengan melewati router 1, router 3, dan router 2 itu berhasil. Kita cek saja. Kita lakukan ping 192 168.20.10. Nah, ini reply from 192.168.20.10 ya.
ini kita aksesnya. Tuh. Ini dari PC 0 ke PC 1. Nah, kita akan cek juga dari PC 1 ke PC 0. Hmm, 10. Nah, ini reply from paket send 4 keterima 4 loss 0% loss, artinya berhasil semua. Di ini juga yang di PC 0 ke PC 1 ini dikirim 4, diterima 4, 0% lo gagal, artinya berhasil semua. Langsung kita cek langsung kita cek untuk konfigurasinya. Ini memakai IP security berapa, kita masuk pada terus show version. Nah, ini untuk security yang kita konfigurasi di security. Nah, ini di router 1. Di router 3 kita cek. Show version. Nah, ini juga sama, dilakukan konfigurasi atau paket security-nya. Ini ada di router 2. Show version. Nah, ini kita aktifasi juga sama, ini di router 2. Nah, untuk ininya kita nanti akan cek IP mana yang melewati. Kita cek dulu dari ping dulu, ping dari PC 0 ke PC 1. PC 1 oke, kita cek lagi. Nah, kalau yang pertama memang loss 1, dan ini yang kita coba yang keduanya send 4, keterima 4, loss 0% loss, gagal, artinya ini sudah terkonfigurasi IPsec-nya. Kita cek di router ini, kita cek kriptonya. So crypto IP SA. Nah, ini paket inskripsi 5756, decryptnya 56. Ya, ini sudah bergerak naik melewati 0. Ya, ini. Nah, coba di
router di router 2 so crypto IP security SA. Nah, ini sama kayak router 1 paket Enscript 56 dan 5756, artinya ini berhasil terkonfigurasi dan tersetting dari IP security-nya. Ya, hal ini menjadi bukti yang sah bahwa paket data antar jaringan lokal cabang itu tidak lagi dikirim sebagai teks biasa, melainkan telah dienkripsi secara aman melalui tunnel IP security. Ya, dari hasil praktikum tugas 2 kali ini, ya, bahwasanya dapat disimpulkan implementasi dari NAT overload atau access list dan enskripsi VPN IPsec site to site ini sangat efektif dalam melindungi integritas serta kerahasiaan data yang ditransmisikan melintas jaringan publik. Demikian video laporan hasil praktik keamanan jaringan ini pada tugas 2. Saya buat dengan sebenar-benarnya, kurang dan lebihnya mohon maaf bila mana ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.